Halo semua, kami dari kelompok 8X13 akan menjelaskan materi peluang. Saya Andina Aris. Saya Prachna Kinanti. Saya Stanley Anton. Saya Fikri Hari. Saya Fazan Novan. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami konsep dasar materi peluang dan juga penerapannya. Yang kedua, memahami jenis-jenis peluang dan juga unsur penyusunnya. Yang ketiga, mampu menentukan frekuensi harapan terjadinya suatu peristiwa. Dan juga yang terakhir atau yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir logis dan juga kritis. Kemudian ini adalah peta konsep dari pembelajaran kita kali ini, yang terdiri dari ruang sampel, peluang majemuk, dan juga frekuensi harapan. Peluang majemuk terdiri dari peluang majemuk saling lepas, tidak saling lepas, dan juga saling bebas. Di mana semuanya ini akan kita jelaskan melalui dari definisinya, soal dan juga pembahasannya, hingga ada soal HOTS dan juga pembahasannya, serta soal-soal latihan untuk kalian semua. Lalu selanjutnya definisi ruang sampel. Ruang sampel adalah seluruh kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian atau percobaan. Artinya, di dalam ruang sampel memuat sebuah titik sampel yang mungkin dari suatu kejadian. Misalnya, saat kamu melempar sebuah dadu, semua kemungkinan yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itulah yang disebut sebagai ruang sampel. Jadi ruang sampel ada 6. Kemudian ada definisi peluang. Peluang atau probabilitas adalah besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu terjadi. Jadi peluang dinyatakan dalam angka 0 hingga 1, di mana 0 berarti peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi, 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Peluang dapat diekspresikan sebagai pecahan 1/10 atau desimal 0,1 atau persentase 10%. Berikut ada contohnya. Rudi melempar satu buah koin Rp1.000. Peluang muncul angka adalah 1/2. Karena di dalam koin terdapat dua bagian, yaitu gambar dan angka. Definisi frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah kemungkinan untuk harapan akan suatu kejadian berdasarkan pengamatan atau percobaan sebelumnya. Misalnya, seperti semakin banyak kalian mengirim kupon undian, maka peluang menang menjadi lebih besar. Harapan untuk memenangkan undian tersebut disebut frekuensi harapan. Definisi peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah cara memprediksi kemungkinan terjadinya suatu hal ketika ada dua atau lebih kejadian, serta dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Peluang kejadian majemuk saling lepas, jenis yang menunjukkan bahwa di antara dua kejadian tidak ada persekutuan atau irisan. Kedua, peluang kejadian majemuk tidak saling lepas, jenis yang menunjukkan bahwa di antara dua kejadian ada persekutuan atau irisan. Dan yang terakhir yaitu peluang kejadian majemuk saling bebas, peluang di mana peluang terjadinya A tidak dipengaruhi kejadian B, dan begitu juga sebaliknya. Istilahnya adalah kejadian independen. Sekarang masuk ke cara menentukan ruang sampel. Di sini ada soal singkat, yaitu tentukan ruang sampel untuk memilih kartu remi dari 52 kartu. Nah, kartu remi ini terdiri dari 4 jenis, yaitu hati, wajik, riting, sekop, yang terdiri dari as, 2, 3, 4, sampai 10. Bisa ada jack, queen, dan king. Nah, jadi berdasarkan isi kartu remi, maka kalau kita menggunakan cara mendaftar, bakal kita tuliskan satu persatu, yaitu hati as, hati 2, hati 3, wajik as, wajik 2, wajik 3, wajik 4, sampai semuanya telah tertulis 52 jenis atau 52 ruang sampel. Kemudian untuk cara yang kedua adalah menggunakan diagram pohon. Diagram pohon ini digunakan untuk menentukan ruang sampel dari 2 buah koin yang dilemparkan secara bersamaan, di mana akan menghasilkan diagram pohon 2 lapis, dan ruang sampelnya terdiri dari angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Kemudian untuk cara yang ketiga adalah menentukan ruang sampel dengan tabel. Di sini contohnya itu menentukan ruang sampel dari 2 dadu yang dilemparkan secara bersamaan. Nah, tabel ini juga sangat bagus untuk menentukan ruang sampel yang sangat banyak. Seperti yang kalian lihat, ruang sampelnya itu terdiri dari 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Dan totalnya itu ada 36 jumlah ruang sampel. Selanjutnya ada rumus peluang. PA atau peluang kejadian A sama dengan NA
atau baiknya kejadian A dibagi NS sama atau banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel. Kemudian rumus frekuensi harapan FH atau frekuensi harapan sama dengan PA atau peluang suatu kejadian dikali N atau banyaknya percobaan. Lalu ada rumus peluang majemuk saling lepas, yaitu peluang terjadinya kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Selanjutnya, rumus peluang majemuk tidak saling lepas, yaitu peluang terjadinya kejadian A atau B sama dengan peluang kejadiannya A ditambah peluang kejadiannya B dikurang peluang irisan A dan B. Rumus peluang majemuk saling bebas yaitu peluang terjadinya kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Sekarang masuk soal ruang sampel, yaitu tentukan ruang sampel dan jumlah ruang sampel pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu serta sebutkan yang termasuk ruang sampel dan jumlah ruang sampel. Pembahasan. Ruang sampel koin, angka dan gambar terdiri dari dua, bisa disebut A atau G. Ruang sampel dadu 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari 6. Ruang sampel pelemparan satu koin dan satu dadu terdiri A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Jadi jumlah ruang sampel yaitu 12. Lalu soal yang kedua ruang sampel, yaitu tentukan ruang sampel dan banyak ruang sampel dari percobaan melempar 4 keping uang koin dan sekaligus. Untuk mempermudah penentuan ruang sampel, pelemparan 4 keping uang koin sekaligus dapat digunakan diagram pohon, yakni seperti gambar di samping. Diagram pohon 4 lapis. Jadi ruang sampel dari pelemparan 4 uang koin adalah angka, gambar, angka, dan seterusnya. Dan banyaknya ruang sampel adalah 16. Selanjutnya ke soal peluang. Soal nomor 1. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 6? Pembahasannya, kejadian jumlah kedua mata dadu sama dengan 6 adalah 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Maka NA sama dengan 5, NS sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Karena ada dua dadu yang sama-sama memiliki 6 bagian, PA sama dengan NA per NS sama dengan 5,36. Jadi peluang munculnya jumlah kedua dadu sama dengan 6 adalah 5/36. Lanjut ke soal peluang nomor 2. Sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Pembahasannya, banyaknya titik sampel sama dengan 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12. Titik sampel kelereng merah yaitu 3. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/12. Disederhanakan menjadi 1/4. Jadi peluang terambilnya kelereng warna merah adalah 1/4. Lanjut ke soal nomor 3. Pada pelemparan sebuah mata dadu dan sebuah koin, peluang munculnya minimal 1 gambar adalah, pembahasannya, NS sama dengan 12, A sama dengan, yaitu munculnya minimal 1 gambar, A G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Jadi peluang munculnya minimal 1 gambar adalah 6. PA sama dengan NA per NS sama dengan 6/12, disederhanakan menjadi 1/2. Lanjut ke soal nomor 4. Berapa peluang kejadian terambilnya selembar kartu as yang dipilih secara acak dari deck standar dengan 52 kartu? Pembahasannya, deck standar memuat 4 kartu as. Karena banyak kartu seluruhnya adalah 52. Peluang kejadian terambilnya selembar kartu as yang dipilih secara acak dari deck standar adalah 4/52. Frekuensi harapan soal pertama. Soalnya, jika sebuah dadu dilempar 600 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu 4. Diketahui, K adalah himpunan kejadian munculnya mata dadu 4 sehingga peluang K sama dengan 1/5. N sama dengan 600. Kemudian, frekuensi harapan yaitu peluang K dikali N, yaitu 1/6 kali 600 sama dengan 100. Jadi, frekuensi harapan munculnya mata dadu 4 dari 600 kali pelemparan adalah 100 kali. Soal yang kedua yaitu sekeping koin dilempar sebanyak 80 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul angka. Diketahui,
N sama dengan 80 dan yang ditanya yaitu frekuensi harapan. Jawabannya yaitu frekuensi harapan sama dengan peluang A kali N. Jadi sama dengan 1/2 kali 80 sama dengan 40. Jadi kesimpulannya yaitu dari 80 kali pelemparan, frekuensi harapan muncul angka adalah 40 kali. Berikutnya, soal peluang majemuk saling lepas. Soal nomor 1. Diketahui ada 15 kartu dengan angka 1 sampai 15. Berapa peluang memperoleh kartu dengan angka prima ganjil atau genap apabila seseorang mengambil satu kartu secara acak? Pembahasannya yaitu kartu dengan angka prima ganjil yaitu 3, 5, 7, 11, dan 13. Jadi munculnya kartu berangka prima ganjil adalah 6 dibanding 15. Kartu atau peluang A sama dengan 6/15. Kartu dengan angka genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Jadi peluang munculnya kartu berangka genap adalah 7 dibanding 15 kartu atau peluang B sama dengan 7/15. Misalkan peluang munculnya kartu dengan angka prima ganjil dan genap adalah peluang AB. Maka peluang AB sama dengan peluang A ditambah peluang B. Maka 6/15 tambah 7/15. Maka hasilnya yaitu 13/15. Soal kedua yaitu 2 buah dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. Diketahui A. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 4 sama dengan 13, 22, 31. Dan jumlahnya yaitu 3. Maka peluang A yaitu 3/36. Selanjutnya B. Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7 sama dengan 1/16, 25, 34, 43, 52, dan 61. Maka jumlahnya yaitu 6. Maka peluang B yaitu 6/36. Sehingga peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7 adalah peluang AB sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sama dengan 3/36 ditambah 6/36. Maka hasilnya yaitu 9/36 dan hasilnya 1/4. Contoh soal peluang majemuk tidak saling lepas yang pertama, yaitu saat mengambil kartu remi sebanyak 52 kartu, peluang mendapatkan kartu warna hitam yang dilambangkan A atau kartu as yang dilambangkan B adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah peluang terjadinya kejadian A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang irisan A dan B. Lalu 20 sama dengan 26/52 ditambah 4/52 dikurang 2/52 sama dengan 28/52 dan hasilnya yaitu 7/13. Contoh soal kedua dari peluang majemuk tidak saling lepas. Di sini terdapat soal yaitu pada pelemparan sebuah dadu, berapakah peluang munculnya mata dadu bilangan genap atau kelipatan 3? Untuk pembahasannya yaitu jumlah ruang sampelnya adalah 6. Jika A bilangan genap, maka A adalah 2, 4, dan 6. Berarti jumlah A adalah 3 dan peluang A sama dengan jumlah A dibagi jumlah seluruhnya, yaitu 3 dibagi 6. Jika B kelipatan 3, maka B adalah 3 dan 6. Berarti jumlah B adalah 2 dan peluang B sama dengan jumlah B dibagi jumlah seluruhnya, yaitu 2 dibagi 6. Sehingga irisan A dan B sama dengan 6. Berarti jumlah irisan A dan B sama dengan 1. Dan peluang A atau B sama dengan jumlah irisan A dan B dibagi jumlah seluruhnya, yaitu 1 dibagi 6. Jadi peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang irisan A dan B. Peluang A atau B sama dengan 3/6 ditambah 2/6 dikurang 1/6 sama dengan 4/6, lalu kita sederhanakan menjadi 2/3. Contoh soal dari peluang majemuk saling bebas yang pertama. Soalnya yaitu sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya gambar pada koin dan angka pada dadu adalah pembahasannya yaitu misalkan A menyatakan munculnya gambar pada koin
dan B menyatakan munculnya angka ganjil pada dadu, maka peluang A sama dengan setengah, peluang B sama dengan setengah. Munculnya gambar pada koin dan munculnya angka ganjil pada dadu adalah kejadian saling bebas, maka peluang irisan A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B, sama dengan setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Contoh soal peluang majemuk saling bebas yang kedua. Di sini soal yang digunakan yaitu peluang siswa A dan B lulus UMPTN berturut-turut adalah 0,98 dan 0,95. Peluang siswa A lulus UMPTN dan B tidak lulus adalah, pembahasannya yaitu peluang siswa A lulus sama dengan 0,98. Peluang siswa A tidak lulus sama dengan 0,02. Peluang siswa B lulus sama dengan 0,95. Peluang siswa B tidak lulus sama dengan 0,05. Dua kejadian di atas saling bebas, maka berlaku peluang irisan siswa A lulus dan peluang siswa B tidak lulus sama dengan peluang siswa A lulus dikali peluang siswa B tidak lulus sama dengan 0,98 dikali 0,05 sama dengan 0,049. Jawabannya yaitu B. Sekarang kita masuk ke soal HOTS. Soal yang pertama, jika A dan B adalah dua kejadian dengan peluang A 1/8 dan peluang B 1/2, serta peluang terjadinya A atau B adalah 11/16, maka kejadian A dan B adalah... Nah, untuk pembahasannya, dari apa yang telah disampaikan dari soal di atas, maka kita mengetahui bahwa peluang terjadinya A atau B itu tidak sama dengan peluang A ditambah peluang B, sehingga peluang irisan A dan B mempunyai nilai yang artinya A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling lepas. Untuk A dan B tidak saling lepas, maka berlaku peluang terjadinya A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisan A dan B, maka 11/16 sama dengan 1/8 ditambah 1/2 dikurangi peluang irisan A atau dan B. Kemudian 11/16 sama dengan 2/16 ditambah 8/16 dikurangi peluang irisan A dan B. Kemudian 11/16 sama dengan 10/16 dikurangi peluang irisan A dan B, maka hasil akhirnya adalah minus 1/16 sama dengan peluang irisan A dan B. Nah, kita sudah mengetahui nilai peluang irisan A dan B sama dengan minus 1/16, sedangkan kisaran nilai peluang adalah 0 lebih kecil sama dengan peluang lebih kecil sama dengan 1, sehingga kejadian A dan B tidak dapat kita tentukan hubungannya. Pilihan yang sesuai dengan pertanyaan di atas adalah pilihan E. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, yaitu dua kotak masing-masing berisi 5 bola yang diberi nomor 2, 3, 5, 7, dan 8. Dari setiap kotak diambil sebuah bola. Peluang terambilnya sedikitnya 1 bola dengan nomor 3 atau 5 adalah... Nah, untuk pembahasannya, dari setiap kotak diambil sebuah bola bernomor, sehingga bola yang mungkin terambil adalah 2, 2, 2, 3, dan seterusnya hingga 8, 8. Banyak anggota ruang sampel adalah 25. Nah, diharapkannya terambil sedikitnya 1 bola dengan nomor 3 atau 5, sehingga bola yang mungkin terambil adalah 23, 25, 32, 33, 35, 37, 38, 52, 53, 55, dan seterusnya seperti yang ada di gambar. Itu totalnya ada 16, sehingga peluangnya adalah jumlahnya dibagi jumlah kejadian seluruhnya, maka 16/25. Dan pilihan yang sesuai dengan pertanyaan di atas adalah pilihan C. Selanjutnya di sini ada beberapa soal-soal latihan yang kami berikan untuk teman-teman semuanya agar bisa berlatih di rumah dan juga bisa memahami materi peluang lebih baik lagi. Dan berikut daftar pustaka kami dan sumber-sumbernya untuk membuat pembelajaran kali ini.
Terima kasih sudah menonton.